Dalam buku Filosofi Teras, Seneca mengingatkan soal rasa khawatir yang datang terlalu cepat. Kita sudah mengkhawatirkan sesuatu jauh lebih dini dari semestinya. Misalnya, kita sudah stres sendiri, apakah anak-anak kita akan menjadi remaja pengguna narkoba saat mereka masih di dalam kandungan? Seperti kata Seneca, jika kita menderita sebelum saatnya, kita juga menderita lebih dari semestinya. Kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercambuk di antara masa kini dan hal-hal yang baru akan terjadi. Pikirkan apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan. Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Seneca. Surat dari Stoik. Di saat pikiran kita mulai dipenuhi pikiran-pikiran buruk yang tidak perlu atau berlebihan, ada baiknya kita menyadari ini dan bisa kembali menggunakan metode STAR. Gampangnya, saat pikiran mendung mulai melanda, ingatlah adanya bintang. Dalam memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup, Filosofi Teras memiliki sebuah tips yang terkesan paradoks dengan paragraf di atas. Dalam bahasa Latin, tips ini disebut premeditatio malorum atau pikirkanlah hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Marcus Aurelius menuliskan, awali setiap hari dengan berkata pada diri sendiri, hari ini saya akan menemui gangguan, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, hinaan, pengkhianatan, niat buruk, dan keegoisan. Semua itu karena pelakunya tidak mengerti apa yang baik dan buruk. Saya tidak bisa disakiti oleh itu semua, karena tidak ada orang yang bisa menjerumuskan saya ke dalam perbuatan buruk. Dan saya mampu untuk tidak menjadi marah atau membenci sesama saya, karena sesungguhnya kita dilahirkan ke dunia ini untuk bekerja sama. Saat ini, kita memfokuskan pada bagian pertama dari paragraf pertama, yaitu awali setiap hari dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa kita akan diganggu orang-orang, dihina, bertemu orang tidak tahu berterima kasih, dikhianati, egois, dan lain-lain. Kita bahkan bisa mengembangkan premeditatio malorum sampai ke situasi tidak enak lainnya. Jika mau, seperti memikirkan akan terkena macet parah, terlambat ke kantor, ban kempes, atau kerjaan ketumpahan kopi. Sebenarnya, ngapain sih kita melakukan hal ini? Ini kan jelas-jelas negative thinking. Kok kita malah disuruh mengawali hari dengan aktivitas yang tidak memotivasi ini? Kita suka dibuat jengkel oleh hal-hal yang tidak enak, yang tidak kita duga. Contoh, jika setiap hari saat menuju ke kampus atau kantor, kita harus melalui jalan yang sama dan selalu macet. Kemacetan itu tidak terlalu menyebalkan karena kita sudah memprediksinya dan mungkin mengantisipasinya. Bahkan kalau sampai tidak macet, kita malah curiga, ada apa gerangan? Akan tetapi, bayangan kita memiliki maskapai penerbangan langganan yang selalu tepat waktu. Suatu saat, ketika hendak terbang, tiba-tiba maskapai ini mengalami penundaan. Peristiwa ini akan lebih mengecewakan dan menyusahkan kita karena kita tidak menduganya. Sebaliknya, kalau maskapai langganan sudah biasa ngaret, pilotnya sering tertangkap narkoba, pesawat sering bablas sampai nyungsep ke laut, kita pun mungkin memakluminya. Praktik premeditatio malorum atau sengaja memikirkan apa-apa dan siapa saja yang akan merusak hari kita adalah praktik untuk mengantisipasi hal-hal tidak enak yang mungkin terjadi. Kita mengubah hal-hal tersebut dari tak terduga menjadi hal-hal yang telah diantisipasi. Dengan melakukan ini, sebenarnya kita telah mencabut sebagian gigi taring ketidakpastian. Jika sesuatu berubah dari tidak terduga menjadi bisa diantisipasi, saat kejadian tersebut akhirnya benar-benar terjadi, efek tidak enaknya akan jauh berkurang seperti kita memasuki jalan raya yang kita sudah prediksi akan macet. Musibah terasa lebih berat jika datang tanpa disangka dan selalu terasa lebih menyakitkan. Karenanya, tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi tanpa kita sangka-sangka. Pikiran kita harus selalu memikirkan semua kemungkinan dan tidak hanya situasi normal. Karena, adakah sesuatu pun di dunia yang tidak bisa dijungkir balikkan oleh nasib? Ditulis oleh Seneca.